Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Para jamaah sekalian. Oke, baik, karena telah menunjukkan pukul 1:11, maka insya Allah akan saya buka kajian tematik pada siang hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Rabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang pertama kalinya, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmatnya Allah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka menghadiri kajian tematik yang insya Allah semuanya dalam keadaan dan salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian tematik ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan yang baik-baik, yakni mari kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan. Baik, alhamdulillah telah kita buka gitu ya kajian tematik pada siang hari ini dan insya Allah setelah ini akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, tilawah dan sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari Dara Pertiwi kepada Kak Dara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudara Dara yang telah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan di sini mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Bismillah, perkenalkan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Yufirnanda yang insya Allah akan memandu acara pada siang hari ini. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu ya, sekilas tentang kajian tematik yang akan kita bahas. Nah, insya Allah kajian ini bertemakan Tarhib Ramadan dengan judul gitu ya, puasa antara kerohanian Islam dan agama. Masya Allah nih, materi ini akan dibawakan oleh Dr. Arazi Hasim, MFILS. Mungkin karena ustaznya belum datang ya para jamaah sekalian, mungkin boleh nih disiapin dulu ruhiyahnya, disiapin dulu jasmaniahnya, disiapin alat-alat buat dengerin materinya, semisal buku, pulpen, gitu ya, supaya
nanti pas materinya disampaikan itu bisa dicerna dengan baik. Nah, mungkin sambil menunggu juga kita boleh nih kenalan dulu, ta'arufan dulu ya. Mungkin di sini para jamaah sekalian boleh nih menyebutkan nama dan asal kotanya dari mana. Boleh lewat komentar chat nggak apa-apa. Oke, Masya Allah nih ada yang dari Cisauk dan ada yang dari Suradita ya. Ada Kak Anti, Masya Allah Kak Anti. Oke, siap. Saya lihat dulu chatnya. Oke, Kak Sispa juga dari Suradita, Masya Allah. Yang lain ya ada ini perkenalan gitu ya, agar kita bisa bisa taruhan lebih dekat gitu ya. Menjelang bulan puasa nih ya insya Allah. Dari mana? Oke, Masya Allah. Ya, boleh nih teman para jamaah sekalian kita perkenalan dulu nih sambil menunggu Ustadznya masuk ya. Insya Allah kita akan menjalankan puasa Ramadan 5 hari lagi. Nah, semoga puasa kita nanti diri dengan depan yang matang dan hasil yang maksimal. Nah, ini juga termasuk ini nih, bisa termasuk pembuka kita semua gitu ya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa dengan mengikuti kajian tematik yang bertemakan puasa Ramadan. Oke, mungkin sambil menunggu, insya Allah ada sedikit informasi ya buat para jamaah sekalian. Insya Allah di hari Ahad nanti, Ahad pagi sekitar pukul 7:30 itu akan diadakan acara donor darah di Masjid An-Nahl. Mungkin untuk jamaah sekalian yang istilahnya ingin mendonorkan darahnya gitu ya dalam rangka bermanfaat bagi orang lain, nah itu boleh tafadhol silakan datang ke Masjid An-Nahl pada pukul 7:30 sampai jam 11:30. Nah, mungkin untuk para jamaah sekalian yang mau bersedia mendonorkan darahnya itu ada syarat-syaratnya ya. Di antaranya usahakan untuk tidak begadang, tidak tidur malam. Tidak tidur malam sebelum kita mendonorkan darahnya di esok paginya. Terus apa lagi nih ya? 17 sampai 60 tahun ya para jamaah sekalian, berat badan minimal 45 kilo, sehat jasmani dan rohani, tekanan darah baik gitu ya. Dan hemoglobinnya 12,5. Nah, untuk pendaftarannya sendiri boleh nih tafadhol bisa langsung datang aja di hari hanya, nanti langsung diisi formulir di Masjid An-Nahl. Nah, selain itu manfaat donor darah juga ada banyak ya teman-teman, para jamaah sekalian, yang diantaranya menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol, menyeimbangkan zat besi, meningkatkan produksi sel darah merah, dan meningkatkan kesehatan psikologi. Nah, Masya Allah. Di sini ada notes-nya, pokoknya 3 hari sebelum donor jangan minum obat, jadi usahakan tidak minum obat apapun, dan 1 hari sebelum donor jangan begadang. Berarti tidurnya diusahakan di bawah jam 11 malam. Tidur cukup antara 7 sampai 8 jam. Oke, alhamdulillah Ustadznya udah masuk para jamaah sekalian. Ada Ustadz Araji Hashim. Mungkin apakah sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan gitu ya kepada Ustadz Araji Hashim yang sudah berkenan untuk berdiskusi bersama kita di sini. Kita salam dulu kali ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah nih para jamaah sekalian, Ustadznya sudah bergabung bersama kita semua di sini. Maka akan saya serahkan acara inti ini kepada Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'du.
Baik teman-teman yang melakukan Allah dimanapun berada, jemaah An-Nahl BSD, semoga Allah meridhai dan merahmati kita. Tidak berapa hari lagi kita akan masuk insya Allah ke bulan Ramadan. Ya. Saya menjanjikan untuk membahas tentang puasa dan kerohanian dibandingkan agama-agama lain. Ya. Ternyata puasa itu berdasarkan ayat dan kajian-kajian kita terhadap buku kitab-kitab suci lama itu memang sangat beragam ya. Tapi sebelum kita masuk, mari kita kondisikan hati. Semoga Allah menerangi kolbu pikiran kita dan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ayat yang sering dibaca dan itu bahkan orang yang nggak puasa pun hafal ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Dan saya yakin kita dari kecil sudah hafal. Tapi sebenarnya ayat ini itu ceritanya panjang sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sangat biasa kita dengar. Bahkan mungkin nanti di bulan puasa hampir tiap malam, tiap pagi di TV, di radio kita dengar orang membacakan ayat ini. Tapi ada satu kalimat yang jarang di expose dan barang dikaji oleh bahkan oleh para pengkaji keislaman, yaitu kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Kata orang-orang terdahulu menunjukkan mengarah kepada siapa? Orang-orang terdahulu. Nah, itu kan ayat turun kepada Nabi. Nabi itu orang Arab. Pendahulunya Nabi itu siapa? Kita rujuk ke atas, oh ternyata 2000-an tahun sebelum Nabi SAW ada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim itu teman-teman, ini coba diingat-ingat, kita kan tahunya cuma 2 anak. Padahal Nabi Ibrahim itu punya anaknya lebih dari 2. Kalau hitungan saya bisa lebih dari 5 ya. 4 atau 6 ya. Pertama beliau punya istri Sayyidah Sarah ya, atau Siti Sarah. Sayyidah itu dipendek menjadi Sayyidati, menjadi Siti Sarah. Lalu yang kedua ada Siti Hajar. Lahir dari istri yang kedua Siti Hajar, anaknya yang bernama Ismail. Dari Siti Sarah lahir Ishak. Nah, kita tahunya 2 ini. Ini lumrah dan ini sangat standar untuk ukuran seorang muslim. Tapi sebenarnya dalam kitab-kitab sejarah, baik kitab sejarah yang ditulis oleh umat Islam ataupun yang di luar umat Islam, itu ada tambahan sebenarnya. Di dalam kitab Tarikh Tabari misalnya, dan Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, jadi 2 imam ini cukup. Karena 2 imam ini muhaddis, ahli hadis, plus mereka juga ahli Al-Quran dan ahli sejarah, mu'arrikh, ya, ahli tarikh. Apa kata mereka, dinukil dari banyak riwayat, setelah Sayyidah Sarah, lalu Sayyidah Hajar, Nabiuna Ibrahim alaihissalam itu yatazawwaj, menikah dengan perempuan namanya Qanturah. Jadi ada istri lain beliau namanya Qanturah. Dulu sebenarnya menikah dengan banyak istri itu biasa ya. Sekarang aja orang yang mulai mempermasalahkannya. Nah, Siti Qanturah, apalagi seorang nabi, laku keras lah. Ya. Siti Qanturah ini punya anak sekitar 6. Di riwayat lain 4 lah ya. Ada namanya Madain, Madian, ada macam-macam namanya. Dari anaknya ini kemudian berkembang bangsa lain. Itu di daerah India sampai ke Asia Tenggara. Sedangkan dari Sayyidah Sarah itu melahirkan keturunan yang disebut Bani Israel, karena Nabi Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub ini kemudian disebut dengan Israel.
Israel. Maka keturunan beliau disebut dengan Bani Israel. Dari Nabi Ismail lahirlah nanti keturunan-keturunan hebat yang bernama Adnan. Dari Adnan turun nanti terus ke Qusay, ya, Abdul Manaf, Abdul Muttalib, lahirlah Nabi Muhammad SAW yang mereka disebut orang-orang Quraisy, orang Arab Quraisy. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi yang dimaksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu dari kamu, itu maksudnya mereka. Jadi kita hubungannya kemana? Kita hubungannya nanti kepada Siti Konturoh. Karena Siti Konturoh itu adalah nenek moyang dari orang-orang Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand itu sama. Ya. Siti Konturoh, yang anaknya lumayan banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kita dan mereka itu sama. Pendahulu kita adalah Sayyidina Ibrahim, lalu istri-istrinya dan anak-anaknya dulu pernah dan mendapatkan ajaran puasa. Tapi kita tidak menemukan secara real riwayat Nabi Ibrahim berpuasa. Baru nanti di keturunannya. Kenapa? Karena kitab-kitab suci yang hari ini itu bukan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tapi diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Daud, Nabi Isa, lalu baru Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Ibrahim dapat suhuf. Itu sebabnya tidak ditemukan ada riwayat Nabi Ibrahim berpuasa. Tapi sebenarnya beliau berpuasa. Ya. Itu coba kita lihat. Nabi Musa, baik dalam Bible, baik Bible versi Katolik, Kristen, ataupun Taurat, ya, itu sama. Mereka sepakat menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa 40 hari. Ada fakta menarik karena bahasa mereka ini satu akar, yaitu dari bahasa Aramaik, maka lahirlah bahasa Semit. Ya. Semit ini bahasa Arab, bahasa Ibrani, lalu bahasa Suryani. Kalau kita lihat ini bukan cocoklogi, tapi ilmu perbandingan bahasa. Ya. Kata saum, orang sana itu susah menyebut kata so sebenarnya. Biasanya mereka menyebutnya dengan Z. Maka ketemu dalam beberapa teks mereka ada zoom, ya, zoom. Jadi bukan saum, tapi zoom. Dalam banyak istilah digunakan bukan zoom, tapi ta'anit atau ta'anut, ya, yang berarti dari kata anat, menahan diri. Jadi dalam istilah-istilah Bible atau istilah-istilah agama lama, mereka menyebutnya dengan istilah yang hampir mirip dengan makna yang ada dalam bahasa Arab. Karena wajar bahasa mereka bahasa yang sama akar katanya. Dan pengertiannya juga mirip. Ya. Pengertiannya juga mirip, yaitu menahan diri dari makan minum atau menahan diri dari makanan minum tertentu. Bahkan menahan dalam pengertian umum seperti yang terjadi pada Nabi Zakaria, mereka nyebutnya Zakaria, ya. Nabi Zakaria yang disebutkan dalam surah Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahmani, aku bernazar kepada Allah Ta'ala, ya, untuk berpuasa, ya, sauma falan ukalliman nasa, ya, sehingga aku tidak akan berbicara kepada banyak manusia. Jadi puasa ngomong, puasa lidah itu ada pada Nabi Zakaria. Ada puasa Nabi Musa tadi, berapa lama puasanya? 40 hari, 40 malam. Dan itu disepakati dalam riwayat orang-orang agama terdahulu, bahwa Nabi Musa berpuasa, tidak makan, tidak minum, 40 hari, 40 malam. Bayangkan, 40 hari, 40 malam, nggak pernah berbuka, nggak pernah sahur, itu lamanya ya segitulah, ya, arba'ina yauman. Sampai hari ini orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu masih berbeda pendapat. Ini boleh nggak dikerjakan? Tapi pendeta-pendeta rahib-rahib sekarang mengatakan, oh tidak. Maka mereka menggunakan puasa yang lain. Ada puasa Esther, namanya puasanya 3 hari. Daniel 10 hari, 3 hari juga.
ada puasa-puasa yang lain. Tapi cara puasanya berbeda ya. Cara puasanya kalau Yahudi itu di puasa Asyura, hari kemenangan Nabi Musa melawan menjauhkan diri selamat dari Firaun, mereka berpuasa sebelum terbenam matahari sampai esok. Sampai besok matahari terbenam lagi. Jadi kira-kira 24 jam. Jadi puasanya lama. Kalau di Katolik misalnya diterjemahkan puasanya dari tengah malam sampai besok misalnya. Makanya wajar di Barat itu sarapan disebut dengan breakfast. Ya breakfast itu kan kalau kita terjemahkan iftar mirip. Jadi berbuka. Nah, jadi teman-teman yang makan Allah, semua itu bukan terjadi begitu saja, tapi itu emang sejarahnya panjang. Jadi benarlah Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada kamu, kepada orang-orang sebelum kamu. Nabi Musa 40 hari 40 malam. Kalau versi Bible ya, Nabi yang masuk ke perut ikan, yaitu Nabi Yunus, itu 3 hari. Tapi kalau versi saya, memahami ayatnya kan sama dengan Nabi Musa. Itu 40 hari juga. Dia berpuasa, nggak makan, nggak minum, dan itu Masya Allah mereka bisa hidup. Apakah setelah Nabi Muhammad, ada umat Nabi Muhammad yang berpuasa 40 hari? Setelah kita teliti, ternyata ada. Saya membara dulu, Imam Izzuddin bin Abdissalam, murid dari Abul Hasan Syadzili, itu semacam adu kesaktian dengan salah satu pendeta dari Brahmana. Apa yang terjadi? Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Dan yang terjadi di hari 39 itu mereka masih bertahan, tapi di ujung hari ke-39 Al-Imam Izzuddin masih bertahan, sedangkan si Brahmana ini mati kelaparan, kekeringan, dehidrasi, dan pengikutnya kemudian juga bubar ya. Dan itu ditulis dalam beberapa kitab. Nah, teman-teman yang mulakan Allah, jadi sejarah yang tadi itu kemudian menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu memang sudah berpuasa. Nah, sekarang kita lihat tadi Izzuddin bin Salam itu bersayembara dengan orang Brahmana. Nah, Brahmana ini sebenarnya kaitannya apa dengan ayat ini? Brahmana itu, teman-teman, ini bukan cocok logi, tapi memang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Imam Al-Jili mengatakan Brahmana dalam tradisi orang Hindustan itu sebenarnya adalah Ibrahim itu sendiri, Nabi Ibrahim. Makanya ajaran basic dari ajaran Hindu itu ajaran Nabi Ibrahim, itu menyembah Sang Hyang Widi, itu menyembah Allah yang Maha Esa. Tapi saya tidak tahu kapan kemudian mereka mulai menyembah dewa-dewa yang sangat banyak sekali ya. Mungkin ada ratusan kali dewa-dewa mereka. Kemudian berkembang sampai ke negeri kita, ada puasa lahir, puasa ini, puasa itu, semuanya sebenarnya ada masa lalunya. Puasa kalau mau ada hajat, puasa ketika hendak mau mau tolak bala, ya, puasa ketika bersyukur, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi puasa itu memang ada, dan mereka ada yang meniatkannya untuk menolak bala, untuk diet, untuk kesaktian, ada yang macam-macam. Sedangkan dalam Islam puasa itu tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah goalnya takwa. Dan teman-teman yang melakukan Allah, Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu hahuna. Itu beliau kemudian asyara ila sadri. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. Berarti puasa meskipun amalannya zahir, amalannya tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi goalnya bukan pada diet. Goalnya bukan menurunkan berat badan. Tapi goalnya adalah untuk membersihkan yang di dalam ini. Ya. Untuk membersihkan yang di dalam ini. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam diri kalian, di dalam dada kalian. Teman-teman yang melakukan Allah,
Jika tujuan takwa itu hahuna, yaitu sadriyah, sifatnya di dalam dada, maka puasa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa yang berurusan kepada rohani, yang memperkuat rohani. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan fisik itu ada kaitannya dengan rohani. Amalan fisik itu bisa mendekatkan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendekatan lain. Tadi saya menyebut Brahmana ya. Di negeri kita sebelum Islam masuk sudah ada ajaran Brahmana. Sebenarnya tidak ada istilah agama Hindu dalam sejarah agama ya. Ada namanya agama Brahmana. Karena orang-orang yang stratanya rendah itu tidak punya hak untuk mendengarkan ajaran Hindu tersebut. Ya, ajaran Brahmana. Mereka menyebut puasa itu ternyata itu bahasa lama yang ada dalam Sanskerta. Saya pernah membahas ini di beberapa majelis ya. Puasa itu berasal dari dua kata lebih kurang upa uasa. Upa itu boleh diartikan takarrub, mendekatkan diri, uasa kepada yang Maha Esa. Maka puasa dipendek itu adalah amalan-amalan mengurangi interaksi dengan atau kebutuhan kita, kaitan kita dengan alam, supaya mendekat kepada pencipta alam. Jadi ketika orang-orang seperti Wali Songo, Syekh Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Abdul Rauf Singkili, mereka masuk ke negeri kita, mereka pulang kampung dari tanah Arab, itu mereka berdamai dengan istilah-istilah yang ada di dalam negeri ini. Jadi mereka nggak maksakan istilahnya mesti saum. Enggak, boleh diistilahkan menjadi siam atau menjadi puasa. Jadi apa yang sudah dikerjakan orang menahan diri dari makan minum, disebut puasa mutih, maka kata puasanya diambil. Ini dalil kuat sebenarnya, bukti kuat bahwa ulama kita dari dulu tidak mempermasalahkan penggantian istilah. Maka dalam hal ini juga termasuk penggantian istilah sholat menjadi sembahyang, apalagi ya, sejenis itulah. Bersedekah dengan donasi, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi saya heran kok ada orang-orang yang tidak menguasai ilmu kebahasaan dan tidak menguasai sejarah dan tidak menguasai kearifan lokal, lalu berani mengatakan tidak boleh menyebut istilah sembahyang karena ini tasyabuh, menyerupai agama lain. Dia lupa setiap Ramadan dia menyebut dia berpuasa. Begitu juga yang paling lucu hari ini orang-orang baru belajar akidah, lalu kemudian berani menerjemah dengan terjemahan yang paling bikin saya ketawa. Ya. La ilaha illallah tidak boleh diterjemahkan tiada Tuhan. Mereka mengatakan terjemahnya tiada ilah kecuali Allah. Ilah itu bukan terjemahan. Ya, ilah itu masih bahasa Arab, harus diterjemahkan. Lalu kalau kita terjemahkan Tuhan bagaimana? Mereka mengatakan Tuhan itu pimpinan para dewa. Itu nggak boleh. Coba antum cari di kamus mana ada kalimat bahwa Tuhan pimpinan para dewa. Ya. Nah, ya kayak gini-ginilah ya, beragama tapi lucu, beragama tapi koplak kalau bahasa orang-orang sinilah. Dan ini kok dipelihara hari ini. Giliran alhamdulillah rabbil alamin, ya, segala puji milik rabbil alamin. Ini bukan menerjemah, ini mempersulit orang awam. Nah, maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman, jangan sibuk dalam masalah istilah kalau tidak pakar, karena sudah ada yang pakar dalam bahasa. Tidak semua ustadz, tidak semua dai itu pakar linguistik. Tidak semua orang-orang yang berbicara di mimbar itu ahli dalam semua keilmuan, termasuk saya. Ya, maka kalau ada istilah-istilah yang kita dapatkan di masa dulu yang mirip dengan agama lain, kebetulan saja mirip. Nabi Muhammad saum, kata saum sudah digunakan oleh ahli kitab yang ada hidup di sekitar Madinah. Mereka Bani Quraidah dan Bani Nadir, orang-orang Yahudi.
Dan kata saum sudah digunakan oleh orang-orang Kristen di Suriah, bahkan orang-orang Babilonia, orang-orang Majusi. Apakah Nabi tasyabuh dengan mereka? Tidak. Ya. Jadi untuk permasalahan istilah jangan kemudian saklek di situ, kita bisa masuk ke dalam. Jadi ada kesamaan antara upawasa dengan la'allakum tattaqun. Mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa, dan mendekatkan diri itu adalah caranya adalah takwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan kata takwa di Quran sebagai goal dari semua amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Nah, untuk puasa itu langsung clear, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, wahai orang yang percaya kepada aku, kepada Allah, hendaklah kalian menjalankan latihan rohani, tapi melibatkan fisik, yaitu mengurangi aktivitas fisik namanya puasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, orang-orang keturunan Nabi Ibrahim, baik dari Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, ataupun Sayyidah Qanturah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang mendapatkan kejayaan, kemenangan rohani yang bernama takwa. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini bagian akhir yang mau saya sebutkan. Lalu imam kita menjelaskan puasa ini ada yang menakjubkan. Imam Ghazali menemukan fakta di zaman dia, ahli-ahli kerohanian di agama lain itu sakti-sakti, bisa terbang, bisa menghilang, dan segala macam. Maka Imam Ghazali mencari, adakah riwayat itu terjadi di zaman Nabi? Ternyata beliau menemukan, tapi riwayat ini tidak sampai derajat sahih, tapi ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Jadi ada orang bertanya kepada Rasulullah, versi Imam Ghazali ya, wahai Rasulullah, kenapa ada orang-orang rahib, para pendeta itu, mereka tajam firasatnya? Apa jawaban Nabi? Karena mereka mengurangi makan dan minumnya. Makan dan minumnya. Beberapa tahun lalu saya ketemu dengan sahabat saya yang dia dekat dengan seorang intel. Intelnya sangat luar biasa masyhur ya. Saya tidak sebutlah namanya. Itu punya firasat luar biasa. Jadi dia kalau cenderung mengatakan orang yang dicari ada di satu tempat, itu rata-rata benar. Tapi dia juga bingung, dia taunya dari mana. Nah, ketika ditanya, kamu amalannya apa? Ternyata amalan dia adalah puasa Senin Kemis. Nah, ditanya nggak dia punya amalannya? Enggak, dia nggak punya. Bahkan dia nggak sholat barangkali ya. Nah, tapi kok dia punya ketajaman itu? Ternyata orang kalau mengurangi porsi badannya, porsi tubuh fisiknya, Allah akan memberikan kelebihan lain di dunia metafisiknya, di dunia alam rohaninya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, itulah maksud Nabi. Jangan juga ketika kita berpuasa berniat sakti, tapi berniatlah supaya ada ketajaman diri, bisa membaca simbol-simbol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, itu sebabnya Nabi SAW ketika terakhir berpuasa di siangnya, malamnya beritikaf. Ya. Itikaf ini kalau versi ahli kolbu disebut dengan suluk atau khalwat. Ya. Tapi khalwat kayaknya sudah tidak tepat karena khalwat itu tempat yang sepi. Ya. Jadi siangnya mengurangi makan, malamnya mengurangi tidur. Maka bergabunglah dua latihan rohani sehingga membuat kalbu seseorang menjadi lembut. Berdasarkan itu semua, teman-teman yang karena Allah, benarkah puasa mempertajam rohani kita? Betul. Ya, tetapi innamal a'malu binniyat. Niat kita apa? Mau kuat firasatnya, nanti Allah kasih. Tapi kalau ingin lebih dekat kepada Allah, ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya perlu mengingatkan ada hadis
Dulu saya mengira hadisnya dhaif, tapi ternyata hadisnya hasan ya. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Sumu tasihu. Ternyata ada dua versi ya. Ada di Tobroni juga ada beberapa versi. Ada riwayat yang sahih. Tapi mohon maaf banyak orang salah paham memahami hadis ini. Nah, nanti kalau tidak paham konteks kalamnya, nanti bisa berakibat salah orientasi dalam berpuasa. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Itu bukan tujuan. Jadi Nabi tidak ngomong sumu litasihu. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat, enggak. Puasalah kamu, salah satu benefit yang kamu dapatkan adalah sehat, kesehatan. Tapi niat dari puasa itu sendiri bukanlah sehat. Nah, maka teman-teman, guru-guru kita ketika dapat hadis la siyama liman lam yubayyit lailan, tidak sah puasa orang yang tidak berniat di malam hari, maka mereka mengajak setiap selesai tarawih untuk berniat puasa. Meskipun hari ini banyak anak-anak muda yang baru hijrah mengatakan itu bid'ah, ya, padahal itu sunnah. Guru kita mengajak di imam-imam masjid, ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahr ramadhana, sampai akhir kalimat, ya. Sebenarnya tidak mesti pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Dalam hati kita katakan, aku niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala puasa wajib bulan Ramadan. Kekuatan niat inilah yang membuat puasa wajib berbeda dengan puasa sunnah. Dengan niat inilah teman-teman yang dimakan Allah, inilah perbedaan puasa kita dengan puasa di luar kita. Puasa kita berniat karena Allah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Baik, kira-kira itu teman-teman yang dimakan Allah. Barangkali ada yang mau diskusikan. Insya Allah kita akan coba kembangkan. Ya. Silakan saya kembalikan kepada host kita. Baik, Insya Allah. Syukran jazakallahu khair kepada Pak Ustadz yang sudah menjelaskan materinya. Insya Allah banget materinya, teman-teman. Semoga untuk puasa Ramadan tahun ini bisa dijalankan dengan maksimal, dengan persiapan yang maksimal juga. Oke, Ustadz, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Mungkin akan saya bacakan. Mungkin yang pertama bisa dari chat dulu ya, karena tadi ada yang sudah bertanya. Saya izin membacakan juga. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah boleh berpuasa sembari mengamalkan dalail khairat, Bu ya? Jika boleh, mohon ijazah. Ya, ada satu kitab yang masyhur di kalangan ulama-ulama ahli kerohanian. Salah satu kitab itu adalah Dalail Khairat, kumpulan sholawat. Biasanya ada pembagian Senin, Kamis sampai hari Senin depan, ya. Namanya kitab Dalail Khairat. Di daerah Sumatera orang mengamalkan kitab ini, tapi banyak yang nggak tahu judulnya. Taunya cuma kitab sholawat gitu. Nah, bolehkah mengamalkannya sembari puasa? Oh, sangat bagus, tergantung ijazah dari gurunya. Tetapi saya tidak mengamalkan yang ijazah pakai puasa dulu ya. Saya dapat dalail tidak pakai ijazah puasa. Jadi beramal aja. Kalau mau puasa, puasa aja. Dulu salah satu guru kita, Kiai Ahmad Marwazi, di Bekah, bertemu dengan Kiai Idris Kamali, murid dari Hadratus Syekh Syama Asy'ari dari NU. Beliau ketika mengajar di rumahnya, salah satu muridnya Kiai Ahmad Marwazi. Dulu kata beliau tahun 70-an, kami diberikan izin atau ijazah bahasa Arabnya untuk mengamalkan kitab sholawat dengan berpuasa 40 hari. Itu boleh diamalkan, ya. Tapi saya tidak mengamalkan itu. Saya mengamalkan yang lain. Saya mengamalkan dalail sebatas dalail aja, tapi tidak menggunakan puasa. Ya. Insya Allah, Ustaz, atas jawaban pertanyaan pertama. Nah, mungkin di sini ada yang ingin bertanya lagi, Ustaz. Dari Ibu Nana. Nah, mungkin kepada operator bisa tolong di-unmute mikrofonnya.
Ya, silakan. Untuk Ibu Nana bisa tolong di unmute mikrofonnya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi bukan Ibu ya, ini kebetulan Bapak. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan saya terus terang sering mengikuti video-video Ustadz yang ada di YouTube. Nah, cuma yang pengen saya tanyakan pada kesempatan ini, kita ingin mencari guru mursyid itu misalnya untuk uzlah ya, karena kan kalau tanpa itu takutnya akan datang makhluk aneh yang untuk kita zikir itu kita nggak bisa hindari. Nah, ini gimana caranya Ustaz untuk mencari guru mursyid ini kalau kita memang siap untuk uzlah itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau uzlah itu sepertinya mungkin sudah tidak relevan untuk zaman sekarang, karena uzlah artinya menjauhkan diri dari keramaian, ya, paling berhalwat palingnya atau beritikaf suluk. Bagaimana cara mencarinya? Nabi SAW memberikan isyarat, meskipun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi itu dipakai hatta kepada imam-imam yang ahli mendoifkan hadis, mereka memakai hadis ini. Ya, ma khaba man istakhara, tidaklah rugi orang yang sholat istikharah, meminta Allah untuk memilihkan. Wala nadima man istasyara, tidaklah nanti menyesal orang-orang yang bermusyawarah, bertanya kepada yang ahli. Jadi Bapak silakan coba lakukan itu ya, sholat istikharah dan hajat, meminta kepada Allah bukan sekali dua kali, mungkin bisa berkali-kali, sampai kemudian hati itu diarahkan untuk berguru kepada siapa, ada kecenderungan untuk belajar kepada siapa. Nah, lakukan itu, lalu kemudian bertanya kepada orang yang ahli, kira-kira hati kita misalnya tertarik belajar kepada siapa yang terdekat di daerah kita. Jadi teman-teman, Bapak yang melakukan Allah, Ibu-Ibu, kalau susah berguru kepada orang jauh, bergurulah kepada orang terdekat. Tapi guru-guru kita sudah banyak juga yang meninggal sekarang ya. Ini di Tangerang, ya salah satu masyayikh kita, meninggal Abah Uci, beliau juga mursyid sebenarnya. Nah, tapi nggak usah khawatir, Allah itu maha kaya, bagi Allah mudah sekali untuk menggantikan seseorang dari wali menjadi wali. Tapi yang susah itu memunculkan, mengkadar ulama yang menjadi wali itu tidak mudah ya. Ulama, ahli keilmuan, intelek, tapi juga hatinya itu merupakan kekasih Allah. Nah, carilah mursyid yang wali, carilah mursyid yang hatinya bergantung hanya kepada Allah, yang hatinya mengenal Allah SWT, nanti dia akan membimbing kita kepada Allah. Nah, jadi istikharah aja Pak, insya Allah ketemu nanti. Ya, lanjut. Oke, baik. Syukur kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan keduanya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada Kak Nanam. Sebelumnya saya panggil Ibu karena saya kurang tahu. Mohon maaf ya Kak, Masya Allah. Oke, Ustadz, akan saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini ada yang bertanya dari Kak Iqbal. Bisa bertanya, ada beberapa tempat yang mengamalkan puasa putih atau puasa yang berbuka dan sahur hanya dengan air saja selama 11 hari. Apakah pengamalan ini dibolehkan, Ustaz? Ya, itu boleh-boleh saja, cuma Nabi tidak mencontohkannya, gitu ya. Nabi tidak melarang, Nabi tidak nyuruh. Ini masuk ke bab mubah, ya, bab ikhtiarat. Kalau emang santrinya sanggup, muridnya siap, lakukan. Tapi karena saya tidak mendapatkan latihan itu pada Nabi, jadi saya tidak melakukan itu. Ya. Cuma kalau ada orang bertanya, bolehkah? Ya boleh, sangat boleh. Namanya puasa puasa air istilahnya ya. Hanya minum air putih. Ya, barangkali itu kalau secara ilmu kesehatan ada manfaatnya untuk detox lah, apalah namanya ya. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, niatnya apa berpuasa begitu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah atau pengen sakti? Nah, mungkin beberapa niatnya pengen dapat laduni, itu keliru. Yang benar niatnya hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilustrasinya kira-kira begitu. Saya misalnya nih berbuka pakai kolak, boleh nggak? Ya boleh aja. Atau Mbak Ayu nih mau berbuka pakai air kelapa aja, boleh nggak?
Boleh ya? Ya boleh. Jadi itu pilihan aja. Masalah dia memilih untuk berbuka dengan hal-hal yang sederhana, itu tidak masalah. Selama dia tidak meyakini bahwa itu bersumber dari Nabi, tapi itu dari ramuan ulamanya dalam mentanzim atau mengatur atau mengelaborasi suatu amalannya. Itu boleh ya, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Nah, mungkin sebelumnya ada yang kurang jelas nih Ustaz dari pertanyaan Kak Nanan. Mungkin kepada operator bisa tolong di-unmute Kak Nanannya agar bisa menjelaskan di mana bagian yang kurang jelasnya kepada. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Jadi ada Sama- sedikit lagi yang mau ditanyakan Ustadz. Tadi katanya nggak boleh uzlah itu, jadi sebutannya apa Ustadz? Kita harus memang berzikir itu satu tempat sepi, kemudian berapa lamanya itu harus seperti itu atau gimana gitu? Saya tidak mengatakan tidak boleh uzlah, tapi untuk zaman sekarang tidak relevan kita beruzlah. Nah, jadi ini apa perbedaan redaksi ini tolong dipahami baik-baik. Kalau uzlah itu gini Pak Nanan misalnya pergi ke hutan menghindari menjauh dari keramaian, itu namanya uzlah. Ada yang berani? Pulang-pulang jadi dukun paling ya. Jadi paling adanya khalwat. Khalwat itu menyepi dalam keramaian. Nah, itu yang disebut sekarang i'tikaf. Cuma sayang sekali ahli hadis itu hanya meriwayatkan Itu berapa lama Ustaz kira-kira? Ya, ahli fikih itu cuma menyebutkan amal zahirnya. Nah, Nabi mengajarkan sebenarnya sangat tidak terbatas ya. Kalau sebelum pra kerasulan kan beliau 40 hari. 40 hari, 40 malam. Kemudian setelah kenabian, setelah kerasulan, bukan kenabian ya, beliau membawa syariat, beliau sederhanakan, pernah beliau itikaf 20 hari, lalu 10 hari, dan 10 hari ini yang paling sering dilakukan sebelum beliau wafat. Jadi itu pilihan sebenarnya, boleh 20 hari, boleh 30 hari, boleh 40 hari, boleh 10 hari, bahkan 3 hari sempat boleh. Saya dapat cutinya cuma 5 hari, boleh. Itu pilihan aja sebenarnya. Oh boleh Islam, gitu Ustaz ya. Jadi nggak harus waktu tertentu ya. afdolnya bulan puasa karena ada puasanya. Jika tidak masalah ya. Ulama-ulama, guru-guru saya ada yang puasa di bulan Rajab, ada yang berkhalwat di bulan Rajab, ada yang di bulan Muharram, ada yang di bulan-bulan lain. Tapi mesti ada guru pembimbingnya. Kalau enggak, saya khawatir nanti tujuannya nanti tidak sahih ya. Ya. Iya Ustaz. Satu lagi Ustaz. Kalau misalnya kita pegang satu tarikat itu aja misalnya untuk berkhalwat itu bisa juga Ustaz. Tapi harus pakai guru juga ya. Wah, harus, namanya thariqat kan metode. Metode ini yang paling mengerti ya ahlinya. Jadi jangan coba-coba sendiri, khawatir nanti di luar kendali kita. Jangankan masalah thariqah ya, mazhab fikih saja tidak berguru. Sekarang muncul orang-orang yang dua model, liberal dan ekstrim. Orang liberal ini kan nggak mau lagi berguru, dia merasa dirinya sudah jadi guru, sudah jadi maha guru. Kalau orang-orang yang ekstrim ini nggak mengatakan tidak boleh ikut guru, langsung kepada Quran dan Sunnah. Ini sama, ini akibat-akibat kalau orang bergerak tanpa istikharah dari Allah dan tanpa guru. Jadi saran saya, kalau ada guru terdekat di sana yang ahli sunnah, yang agamanya terjaga, silakan ikut kepada beliau-beliau itu. Insya Allah, Allah jaga kita. Ya, gitu ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, syukur Ustaz atas jawaban pertanyaannya tadi. Dan selanjutnya masih ada 4 pertanyaan lagi Ustaz. Insya Allah akan saya bacakan satu persatu. Oke, baik. Yang pertama dari Kahaya. Pertanyaannya, Buya ingin bertanya, apa dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ada pelajaran tentang raga sukma? Apa? Pelajaran tentang? Raga sukma, Ustaz. Oh, meraga sukma.
Meraga sukma itu istilah bahasa lokal yang bersumber sebenarnya dari bahasa Kawi atau Sanskerta ya. Meraga sukma. Mungkin maksudnya sukmanya keluar kayak atau berpindah, mecah segala macam ya. Dalam ajaran sunnah lafaz-lafaz begitu tidak muncul, tapi yang muncul adalah contohnya seperti ini di hadis. Uwais Al-Qarni, salah satu wali Allah yang hidup di zaman Nabi, ketika dia hendak haji dengan hajinya Nabi, jadi Nabi lagi berhaji, dia pengen haji dan nggak bisa pergi. Itu Nabi SAW sudah tahu. Dan Uwais Al-Qarni ini dipanggil oleh ibunya. Apa kata ibunya? Wahai Uwais, jika engkau haji, ibumu dengan siapa? Siapa yang merawat ibumu? Lalu Uwais mengatakan, ya sudah, saya tidak pergi haji. Lalu dihantarkan semua bekalnya kepada tetangganya ingin pergi haji dan belum punya bekal. Ketika tetangganya ini sampai di Mekah, waktu tawaf, dia melihat Uwais tawaf. Padahal Uwais di kampung. Ya, di kampungnya di Najd bagian selatan. Kemudian ketika wukuf, dia melihat Uwais lagi wukuf. Tapi kalau dideketin nggak menjauh. Gitu. Kisah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada peristiwa Uwais ini badannya mecah gitu ya, meraga sukma lah kalau sekarang. Tapi nggak perlu pakai tirakat aneh-aneh. Uwais itu dia cukup dengan berbakti ke ibunya, karena teman-teman kita lupa, kita kadang-kadang berbakti ke Sianu, Fulan, Guru Fulan, Syekh Fulan, tapi kita lupa berbakti ke ibu kita sendiri. Padahal ibu kita itu wasiatullah fil ard ya, adalah wasiat Allah di bumi, yang orang bisa menjadi kekasih Allah kalau dia merawat ibunya, merawat orang tuanya sebaik mungkin. Ya. Baik Ustadz, Masya Allah, syukran atas jawaban pertanyaan kesekiannya, Masya Allah. Masih ada 3 pertanyaan lagi nih Ustadz. Okay. Saya ingin bertanya apakah Ustadz ingin dibacakan sekaligus atau akan dijawab satu persatu? Satu-satu aja. Oke, Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fawaz. Assalamualaikum Buya. Salam. Saya mau bertanya tentang pengamalan Hizib Bahar. Bagaimana Anda manfaatnya? Hizib Bahar ya. Hizib secara harfiah dulu, mungkin teman-teman tidak semuanya tahu. Hizib artinya amalan-amalan yang dikelompokkan, dibagi-bagi sesuai waktu dan ukuran tertentu. Nah, hizib ini istilah Qur'ani sebenarnya, makanya kalau di pinggiran mushaf Qur'an itu ada lafaz ain ada hizib. Ya. Disebut hizib karena diambil dari Qur'an, lalu ada doa-doa. Jadi Qur'an doa, ayat Qur'an doa, ayat Qur'an doa. Nah, salah satu hizib, kumpulan hizib yang terkenal, itu hizib Imam Abul Hasan Syazili yang disebut Hizibul Bahar. Hizib mengenai agar Allah menundukkan gelombang ujian kehidupan. Ya. Bahar kan artinya laut, gelombang hidup. Maka disebut dengan Hizbul Bahar. Isinya adalah supaya hidup kita lebih lancar, lebih mudah dijalani. Kapan dianjurkan untuk mengamalkannya? Imam Abul Hasan Syazili mengajarkan kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi mengajarkan Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang hikam. Dan beliau menulis kitab judulnya Lataiful Minan. Di situ dianjurkan ba'da asar. Cari gurunya, nanti minta ijazahnya, insya Allah dikasih. Tapi ingat, di luar sana ada yang menggunakan Hizbul Bahar bukan pada tempatnya, mereka digunakan untuk kanuragan. Ya, untuk meraga sukma itu tadi ya. Kita nggak begitu. Jadi yang diajarkan Imamuna Abul Hasan Syadzili itu membaca Hizb Bahar untuk membaca doa-doa yang diturunkan dari pecahan ayat-ayat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kesaktian. Ya. Silakan diamalkan dan cari gurunya kalau perlu ya. Oke, baik Ustaz. Syukran atas jawaban dari pertanyaannya. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan Ustaz dari Kak Korina. Pertanyaan yakni mohon penjelasannya mengenai dalil tentang Nur Muhammad Ustaz. Oke, Nur Muhammad. Dalil tentang Nur Muhammad itu ada dalam riwayat Imam Al-Hakim. Satu-satunya riwayat yang sahih mengenai kata
lafaz Nur Muhammad, tapi lafaznya menggunakan kalimat yang umum. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Adam mengenai sosok Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya beliau kurang tahu lah ya, kurang mengenal. Lalu Allah mengenalkannya. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Di saat itu jasad Nabi Muhammad belum ada. Apa yang sudah ada? Ini yang disebut nur. Nah, kata nur ini disepakati hatta oleh murid Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Katsir, itu tertulis dalam kitab beliau Al-Binayah wa Nihayah. Adapun di luar itu hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Misalnya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Nur Muhammad awalu ma khalaqallah nur Muhammad. Yang Allah pertama ciptakan adalah Nur Muhammad. Itu hadis palsu semua. Meskipun maknanya sahih, tapi tidak boleh disebut sebagai kalam Nabi. Itu kalam ulama, bukan kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu adab kita dalam membaca hadis Nabi. Ya Allah alam. Lanjut. Oke, baik Ustaz. Akan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Kamila. Saya pernah dengar Buya menyampaikan tentang zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali setelah sholat subuh. Bolehkah kami izin untuk amalkan, Buya? Oke, mau mengamalkan ya Qayyum silakan, tapi saya sarankan banyak bersolawatnya. Jadi kalau belum ketemu guru yang bisa bertemu fisik, ya, maka saya sarankan selain mengamalkan ya Qayyum, banyakkan solawat. Karena solawat itu garansinya kuat. Insya Allah nanti nggak akan halu, ya. Saya khawatir kalau ada orang-orang ngamalin ya Qayyum tapi nggak solawat, nanti dia halunya banyak. Jadi nanti ada berasa datang ini, ada kelibet bayangan ini, dan itu berbahaya ya. Kecuali orangnya kuat secara akal, nah, dia nggak akan merasakan itu. Jadi silakan diamalkan, tapi dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Sholawatnya harus lebih banyak. Ya wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Nah, mungkin untuk para jamaah sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand di fitur Zoom-nya atau bisa lewat chat via Zoom. Baik. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya Ustadz, ini Ustadz memang sudah dipanggil Buya atau bagaimana? Ya, Buya itu panggilan yang diberikan guru dan jamaah. Ya. Jadi di halqah kita, di halqah zikir saya dipanggil Buya. Tapi itu tidak mesti, ya, boleh panggil Arazi juga boleh, panggil Ustadz juga boleh, terserah. Ya, itu cuma orang yang nyebut. Ya. Oke, baik. Baik, saya ingatkan lagi untuk para jamaah yang ingin bertanya bisa lewat via chat ya, ataupun bisa mengaktifkan fitur raise hand. Oke, Masya Allah. Ini ada pertanyaan kembali nih, Ustaz. Akan saya bacakan dari Kak Korina. Nah, bertanya Buya, apakah kita bisa berguru dengan orang yang sudah wafat? Ya, berguru ke orang yang wafat harus melewati guru yang hidup. Bisa, ada tekniknya, tapi itu berbahaya kalau nggak ketemu guru yang tepat. Ya. Mending guru yang hidup aja dulu. Kan guru-guru yang wali itu nggak mati sebenarnya. Mereka masih hidup semua. Tapi karena mereka beda dimensi, kita ini tubuh kasar, materi, fisik. Ya. Mereka sudah di dunia yang bukan fisik, metafisika. Bagaimana cara berguru ke mereka? Kita harus mengenal dulu diri kita yang metafisik. Baru kita bisa berguru kepada mereka yang metafisik itu. Karena ini wilayah yang berbahaya, sebaiknya berguru kepada yang ada fisiknya. Ya, gitu. Kecuali nanti gurunya sudah kasih garansi. Ini kamu bisa berguru kepada fulan-fulan. Tapi itu berbahaya. Saya sarankan amalkan petuah ulama terdahulu, ulama salaf saleh. Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad din.
bersanad, berguru kepada orang yang hidup pastinya, itu minaddin. Itu bagian dari agama. Jadi agama kita bukan agama-agama nggak jelas yang bisa ngaku-ngaku, enggak, tapi kita mengambil dari yang jelas ya. Beda dengan imam, misalnya Imam Abu Yazid, guru fisiknya banyak. Tapi dia karena dia menemukan metode, diajarkan guru-guru fisiknya untuk bisa mengenal dirinya yang metafisika, maka beliau bisa berkoneksi dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Maka dalam sanad zikir itu ada sanad Abu Yazid Al-Bustami an Ja'far. Barangkali itu salah satu contoh dari adanya sanad secara rohani. Jadi orang sudah meninggal secara fisik tapi masih hidup secara rohani. Atau seperti Uwais Al-Qarni sendiri, belum ketemu Nabi Muhammad, tapi beliau sudah disebut sebagai sahabat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan mukhadram. Orang yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi, namun iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, baik. Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih banyak nih Ustaz pertanyaannya, Masya Allah. Bisa saya bacakan satu persatu. Selanjutnya dari Kak Ana Sari. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Adakah zikir atau wirid yang baik diperdengarkan untuk anak dari masih kecil? Iya, ya. Zikir yang bagus untuk anak, zikir tauhid dan zikir penjagaan, lalu sholawat. Zikir tauhid ini ada di Al-Ikhlas, zikir penjagaan ada di Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul binas, dan semuanya itu terkumpul dalam ayat kursi juga. Ya. Ayat kursi juga tauhid, Allahu la ilaha illahu, dan belakangnya ada wala ya'uduhu hifzuhuma wal aliyul azim. Jadi kemudian ditutup dengan sholawat. Kenapa? Satu sholawat ada 10 rahmat, maka kalau kita sholawatkan anak-anak kecil, maka ada 10 rahmat yang akan mengalir ke dalam dirinya. Jadi silakan amalkan itu, baca kul wallahu ahad 3 kali, kul yang tadi itu 3 kali semua, lalu tutup sholawat, kalau bisa ayat kursi, kita tiupkan kepada anak pagi sore, insya Allah. Insya Allah. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Selanjutnya ada dari Kak Alwi. Assalamualaikum Buya. Jikalau dalam riwayat Nur Muhammad ada yang palsu seperti riwayat laulaka, lalu bagaimana ketika kita membaca Maulid Simtuduror? Apakah sama saja kita membaca hadis palsu, Buya? Oke, ya, bagus, pinter pertanyaannya nih. Jadi laulaka Muhammad ma khalaqtuka. Jadi ada ilmu hadis, ada ilmu kasyaf namanya. Dalam ilmu mukasyafat, ilmu penyingkapan dunia metafisika rohani versi Islam, ada namanya membangun koneksi dengan Allah. Dan itu Imam Ghazali sebutkan dalam Kimia Sa'adah tidak khusus hanya untuk Nabi dan para wali besar, tapi bisa juga untuk selainnya. Nah, salah satu yang didengar oleh para wali-wali dulu di saat mereka rohaninya berkoneksi dengan Allah, itu mendengarkan kalam itu. Laulaka ya Muhammad makhlaqtul aflaq. Tapi itu jatuhnya ke kalam ilhami. Kalam ilham. Bukan kalam wahyu ataupun hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, dia hanya masuk ke kalam ilham. Ya. Bisa kita buktikan nanti dalam semua riwayat-riwayat hadis-hadis palsu, nanti salah satu yang ketemu lafaz itu. Ya. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian, kita tidak menyebutnya hadis Nabi, tapi kalam-kalam ilhami yang didapatkan oleh para ulama saat mereka mengalami koneksi rohani dengan Allah SWT. Dan itu boleh. Jadi yang disebutkan di Simtuduror, itu bagian dari yang tadi. Atau versi kedua, kalimat laulaka ya Muhammad itu menunjukkan penafsiran terhadap hadis tadi, hadis Imam Hakim yang Imam Hakim menjadi garansinya bahwa hadis ini sahih. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukanlah karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Kalau bukanlah karena Muhammad, begitu ya, tidak ada engkaunya, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Lafaz ini ada dalam Mustadrak al-Sahihain karya Imam Al-Hakim, dan beliau menyebutnya hadisnya sahih.
secara sanad. Tapi ingat, karena ini hadis berkaitan rohani, pasti ada orang tidak senang dan mereka akan berusaha mendhaifkannya, ya, mencari kesalahan aja di dalam rawi. Oke, Ya. baik. Syukran Ustadz atas pertanyaannya, atas jawabannya. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir Ustadz untuk para jamaah sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut. Mungkin bisa via chat ya pada nomor yang sudah host kirim tadi. Nah, nanti insya Allah akan diteruskan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Hairna. Oh, Masya Allah ada satu lagi ternyata. Ya sudah, tidak apa-apa, dua pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Boleh, ya. Kasihan nggak dibaca. Oke, baik. Yang pertama dari Kak Hairna, izin bertanya, sekiranya ada keturunan yang punya ilmu-ilmu agama dan tiba-tiba muncul di zaman ini dan berniat mau mengajarkan keturunan. Apakah itu dianggap baik atau cuma akalan syaitan? Ya. Saya nggak paham pertanyaannya. Sekiranya ada keturunan yang punya ilmu-ilmu agama dan tiba-tiba muncul di zaman ini dan berniat mau mengajarkan keturunannya, apakah itu dianggap baik atau cuma akalan syaitan, Bu ya? Keturunan, maksudnya keturunan Nabi? Nggak ada ya? Keturunan yang punya ilmu-ilmu agama. Mungkin orang keturunan kali. Iya, mungkin. Ya, beragama, kita beragama itu harus ada zahir dan batinnya. Jika ilmunya ilmu fikih, maka kita berguru ke ahli fikih. Jika gurunya ilmu akidah, ya ke ahli akidah. Dan itu zahir semua. Ilmu tentang, bahkan ilmu qalbu, ilmu rohani, ke guru yang fisik. Tiba-tiba misalnya ada orang keturunan, tiba-tiba dia mendapatkan pengalaman ini, pengalaman itu. Hati-hati teman-teman, agama kita tidak diambil dari ilham-ilham, tidak diambil dari pengalaman-pengalaman rohani. Agama kita, agama nas, diambil dari nas Quran, nas sunnah. Adapun pengalaman-pengalaman tadi itu cuma mubasyarat. Apa arti mubasyarat? Kabar gembira. Dan Nabi mengatakan, la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Hadis Sahih Muslim, tidak tersisa dari kabar gembira yang Allah turunkan ke dalam kolbu orang beriman, kecuali mimpi-mimpi atau vision, kasyaf-kasyaf, penyinggapan rohani di akhir zaman ini. Jadi maka di akhir zaman ini akan banyak orang mimpi, dan mimpinya aneh-aneh, akan mengalami hal-hal yang tadi. Tapi itu tidak dijadikan sebagai sumber beragama. Sumber agama kita tetap Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan kalam-kalam ulama kita, tidak berdasarkan itu semua. Ya, saya rasa cukup kali ya. Insya Allah, baik Ustaz, syukur atas pertanyaannya. Dan ini adalah terakhir ya untuk para jamaah sekalian yang ingin bertanya, bisa dilanjutkan via WA, bisa WA ke nomor yang tadi sudah hostnya berikan. Baik, pertanyaan terakhirnya dari Kak Yusuf, Ustaz. Assalamualaikum, ingin bertanya, saya punya kebiasaan membaca ayatul hirzi ba'da maghrib dari pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Sedangkan saya tak mondok di sana, apakah boleh Ustaz? Sebenarnya semua kita boleh baca wirid siapa aja, tapi kalau tidak dapat ijazah sanad, biasanya keberkahannya terputus karena tidak ada kirim Fatihahnya, tidak ada rasa terima kasih ke gurunya. Tapi kalau yang pengamal ini mau misalnya ada gurunya, misalnya ada gurunya yang tamatan Temboro, lalu akan diamalkan kalau sudah ada yang menjadi guru yang membinanya, yang membimbingnya. Dan bagus, ayatul hirzi bagus, karena bisa menjaga diri zahir batin, dan ayat-ayat yang dibaca, teks-teks yang dibaca semuanya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawaban dari kesekian pertanyaannya. Nah, semoga jawaban dari Ustaz tadi bisa menjawab pertanyaan dari para jamaah sekalian, dan materi yang telah Ustaz bawakan juga dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Amin. Baik Ustaz, sebelumnya saya ingin meminta Ustaz untuk berkenan membacakan doa penutup untuk kajian pada siang hari ini, Ustaz. Ya, doa penutup kita, doa supaya kita diberkahi sampai ke Ramadan, yang ada dalam hadis yang hasan, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dengan keberkahan, kekuatan-Mu, kehebatan, kesempurnaan-Mu, maka berkahi kami di akhir bulan Sya'ban ini, dan jangan tinggalkan kami dan jangan lepaskan kami kecuali kami sampai ke bulan Ramadan, dan Engkau berkahi kami, Engkau pertemukan kami di Lailatul Qadar, Engkau terima puasa, sholat, dan munajat kami. Allah marda anna wa anil muslimin, ya Allah ridhoi kami, ridhoi semua umat Islam, terutama yang ikut kajian pada siang ini. Wassallallahu ala Nabi Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa penutupnya dan terima kasih juga atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, mungkin ini adalah sesi kita pada kajian siang hari ini, para jamaah sekalian. Nah, karena mungkin ada sedikit informasi gitu ya dari kita. Nah, untuk para jamaah sekalian yang belum bisa menyaksikan kajian ini dari awal gitu ya, mungkin bisa direview kembali di YouTube channel kita, karena di sini ada live YouTube juga. Bisa dicek di di Kurma Anahal channel ya di YouTube-nya, dan juga bisa di bisa di update terus kajian-kajian selanjutnya di media sosial kita, yakni IG @kurma_anahal, terus di Facebook sama Twitter juga Kurma Anahal. Nah, selanjutnya saya informasikan kembali kepada para jamaah sekalian yang ingin mendonorkan darahnya. Di Anahal insya Allah akan ada agenda donor darah. Nah, untuk para jamaah sekalian yang ingin mendonorkan darahnya, Kafadol bisa langsung datang ke Masjid Anahal hari Ahad pukul 7:30 pagi sampai 11:30. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu bisa langsung mendaftar di hari H-nya ya para jamaah sekalian. Jadi nggak usah takut dan nggak usah risau juga, wah gimana nih cara daftarnya atau gimana cara kita bisa donor di Masjid Anahal. Nah, karena insya Allah kita akan bersinergi juga dengan PMI Tangsel. Baik, mungkin sekian kajian yang kita laksanakan pada hari ini, siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai MC apabila terdapat kesalahan kata maupun pelafalan dan lain-lain. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan para jamaah sekalian. Nah, untuk para jamaah sekalian bisa tafadhol live dari Zoom, atau untuk yang ada aktivitas lain, Masya Allah, tafadhol bisa dilanjutkan.